Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang penyelesaian sengketa hukum lingkungan di bidang hukum pidana di Indonesia, disertai dengan contoh kasus dan alur penyelesaian secara sistematis. Seiring berkembangnya industri, perkebunan, pertambangan, sering muncul masalah lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Apabila masalah ini tidak diatasi, maka akan menimbulkan kerugian di masyarakat serta rusaknya ekosistem lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan sangat penting untuk pengendalian dan penegakan hukum serta hukum pidana untuk menimbulkan efek jerah terhadap pelaku perusakan lingkungan. Baik, sebelum berangkat pada inti materi tentang penyelesaian sengketa lingkungan dalam bidang pidana, baiknya kita terlebih dahulu mengetahui dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28H ayat 1 secara eksplisit menegaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian pada pasal 33 ayat 4 ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah dasar hukum utama dalam penegakan hukum lingkungan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini adalah hukum acara pidana, KUHP. Jadi dalam KUHP ini adalah tata cara, mekanisme penyelesaian sengketanya, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan hingga dengan putusan hakim. Kemudian masuk ke dalam tahapan penyelesaian sengketa. Yang pertama, adanya laporan atau dumas terkait dugaan pencemaran lingkungan, terkait dugaan kerusakan lingkungan. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, tahap selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap adanya dugaan pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan. Kemudian tahap selanjutnya adalah penuntutan dan persidangan. Penuntutan dalam ranah kejaksaan. Setelah berkas telah siap, maka penuntut limpahkan berkas tersebut ke persidangan, ke pengadilan agar perkara tersebut diperiksa. Kemudian putusan hakim. Apabila si pelaku, si terdakwa terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan, pengerusakan, maka hakim akan memutuskan bersalah, dipidana penjara dan atau pidana tambahan untuk memulihkan ekosistem lingkungan tersebut. Baiklah, di sini saya akan membahas alur penyelesaian sengketa lingkungan dalam bidang pidana. Yang pertama, terjadinya pencemaran. Terjadinya pencemaran akibat masuknya komponen lain, zat yang berbahaya, yang mengakibatkan lingkungan mutunya, bakunya menjadi menurun. Atas pencemaran tersebut, maka adanya laporan masyarakat atau pengawasan pemerintah. Kemudian dilakukan verifikasi dan investigasi, mengumpulkan hasil cek laboratorium terkait dugaan pencemaran atau pengerusakan lingkungan. Tahap selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini KUHP atau kepolisian, guna mengumpulkan alat bukti. Setelah alat bukti
dirasa cukup melalui dua alat bukti yang sah, maka ditetapkan tersangka. Kemudian penyidik melengkapi berkas dan berkas tersebut lengkap, maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan, jaksa menyusun surat dakwaan, kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, untuk mencari tahu dari keterangan si terdakwa, saksi maupun ahli. Kemudian ini masih dalam ranah persidangan. Setelah si terdakwa disidangkan, maka hakim memutuskan perkara apakah si terdakwa bersalah atau tidak. Jikalau si terdakwa bersalah, maka dia akan dipidana, maka dilakukan pelaksanaan putusan. Maka si narapidana, si terpidana dikenai sanksi penjara atau sanksi pidana tambahan. Dalam hal ini memulihkan ekosistem, memulihkan lingkungan ke dalam bentuk semula, ke dalam keadaan yang semula. Baik, ini adalah alur penyelesaian sengketa lingkungan dalam bidang pidana. Kemudian saya akan masuk ke dalam contoh kasus konkret sengketa lingkungan dalam bidang pidana. Baik, ini adalah contoh kasus konkret, kasus pencemaran lingkungan PT Sawit Inti Prima Perkasa. Kasus PT Sawit Inti Prima Perkasa atau PT SIPP di Bengkalis berawal dari pengelolaan limbah yang buruk sejak 2018. Dinas Lingkungan Hidup sudah memberi teguran dan sanksi administratif, tetapi tidak ada perbaikan sehingga pada 2020 sampai 2021 terjadi jebol IPAL atau instalasi pembuangan air limbah dan dugaan pembuangan limbah tanpa izin yang menyebabkan pencemaran sungai serta kerusakan lahan masyarakat. Karena perbuatannya diduga memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Kasus ini diproses melalui jalur pidana dengan penerapan pasal 98, pasal 104, dan pasal 116 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tahapannya dimulai dari penyidikan, penetapan tersangka, pelimpahan berkas ke kejaksaan, penuntutan, persidangan, hingga putusan pengadilan. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar 100 juta rupiah, serta kewajiban membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar 250 juta rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana lingkungan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Setelah sekian pembahasan saya terkait penyelesaian sengketa lingkungan dalam bidang pidana, semoga menambah wawasan kita terkait penyelesaiannya dan juga membuka cakrawala berpikir kita terkait bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan dalam bidang pidana. Sekian, apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.